Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Senang berjumpa kembali melalui program Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Bapa yang mengasihiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu
dengan penuh sukacita di malam ini. Melalui program Saat Teduh Malam Wilayah 4 Makassar, kami akan bersama-sama membaca dan menghayati firman kebenaran-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, bukalah akal dan pikiran kami agar menjadi wahana yang pantas bagi firman yang suci ini ditaburkan. Roh-Mu yang kudus itu juga memberi hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti pesan Tuhan dengan baik. Dan kami terdorong untuk memasakinikan pesan Tuhan di masa lalu itu. Sekarang ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang sudah menjadi daging itu, kami memohon. Amin. Bacaan kita pada kesempatan ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Itulah bagian Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Tema kita pada malam hari ini yaitu selalu ada harapan bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semua orang pernah diperhadapkan pada sesuatu yang pasti mengiringnya untuk menyerah. Ya, mungkin saat ini kita berpikir untuk menyerah dengan hidup kita, pasangan kita, anak kita, kondisi ekonomi kita, rekan bisnis kita, rekan sepelayanan kita, dan lain-lainnya. Terlebih lagi kasus COVID yang melanda negara kita dan dunia, semakin hari semakin memperlihatkan dampaknya yang begitu signifikan. Tetapi tahukah kita bahwa menyerah adalah sebuah sikap dan bukan sebuah keadaan. Dan karenanya menyerah itu pilihan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya kita bisa memilih untuk menyerah atau tidak. Ya, jangan sampai kita hilang harapan karena Allah turun menjadi manusia dan diam di antara kita adalah tanda bahwa Allah kita selalu berharap pada kita. Melalui inkarnasi Kristus, Allah menghadirkan pengharapan dan damai sejahtera di tengah kehidupan umat yang sedang terimpit dan suram. Kehadiran Kristus di dunia tidak membawa senjata dan invasi militer, tetapi membawa pertobatan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan dinyatakan Tuhan Yesus melalui penerapan nilai-nilai kerajaan sorga sebagaimana nyata dalam kehidupannya. Untuk menyebarkan nilai-nilai kerajaan sorga, Tuhan Yesus tidak melalui dari sesuatu yang prestisius, tetapi dari sesuatu yang sederhana. Di satu pihak, nilai-nilai kerajaan sorga bersifat luhur, suci dan mulia, dan di pihak lain dibangun dari sesuatu yang manusiawi. Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas menjadi murid-muridnya. Jelas kedua nelayan itu berasal dari kalangan masyarakat bawah. Sehari-hari mereka bergelut dengan keringat dan bau amis, tetapi dirangkul oleh Kristus untuk menyebarkan nilai-nilai kerajaan sorga
di tengah kehidupan umat. Dan setelah itu Tuhan Yesus juga memanggil kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, untuk mengikut Dia. Mereka segera meninggalkan jala dan perahu untuk berjalan dengan Kristus melakukan misi Allah. Dengan demikian, karya keselamatan Allah yang memberi pengharapan akan terwujud bila mana setiap umat dilibatkan dalam karya dan misi Allah. Semakin kita mampu memberdayakan sesama dalam misi Allah, semakin efektiflah karya keselamatan Allah yang memberi pengharapan. Pengharapan dan damai sejahtera akan terus meluas dan menjangkau tempat-tempat terpencil yang semula hidup dalam kesuraman. Sebab setiap umat percaya mampu dipakai Allah sebagai agen-agen perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Di mana mereka hadir, disitulah nilai-nilai kerajaan sorga menjadi sistem nilai kehidupan umat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini ada banyak harapan yang akan kita naikkan. Masing-masing kita punya harapan dalam diri kita. Mari tetap nyatakan pengharapan itu dalam hati kita. Dengan keyakinan iman bahwa jalan kita berkenan di hadapan Allah. Dan Allah terus berkarya untuk melakukan kebaikan. Mungkin jawabannya bukan sekarang. Sekarang kelihatannya semuanya gelap dan mengkhawatirkan. Tetapi mari mohon kepekaan untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hal-hal tergelap ini dan tidak menjadi hilang harapan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menyanyikan pujian Setiakah Diriku Padamu dari pelengkap Kidung Jemaat 154 bait pertama dan ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Allah kami, Allah yang besar, yang berkuasa mengatasi segala alam semesta, bahkan segala sesuatu.
Tolong kami agar kami hanya menaruh pengharapan dan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga dalam menghadapi pergumulan badai kehidupan kami tidak akan hilang pengharapan. Tetapi kami selalu menaruh harap kepada-Mu, percaya dan mempercayakan diri kepada-Mu karena Engkau peduli dan sungguh mengasihi kami. Peliharakanlah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Nyatakanlah pertolongan-Mu bagi mereka yang bergumul terkait dengan kesehatan, keluarga, keuangan, pekerjaan, pendidikan, masa depan, dan lain-lain sebagainya. Apalagi pergumulan itu semakin bertambah berat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia termasuk Gereja Toraja dan secara khusus di lingkup pelayanan wilayah 4 ini. Berkatilah pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Berkatilah pelayanan yang dilakukan bagi setiap klasis ataupun jemaat ataupun secara khusus bagi yang berdampak bencana alam, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berikan kesehatan dan perlindungan bagi para korban bencana alam, karuniakan semangat, kekuatan dan pengharapan bahwa kasih Tuhan selalu menguatkan dan menyukacitakan mereka. Juga bagi mereka penata layanan ibadah serta yang terlibat dalam perekaman video siaran di kebaktian-kebaktian hari Minggu melalui online, peliharakanlah kami semua ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami juga berdoa agar kiranya seluruh anggota masyarakat sungguh-sungguh memiliki kesadaran tinggi untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuhan tolonglah kami agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kiranya pendistribusian vaksin dan vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan efektif untuk menghambat bahkan mengakhiri laju penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah ya Tuhan diberi hikmat untuk mengayomi kami. Kami berdoa bagi setiap tenaga medis di rumah sakit, terutama yang berurusan dengan pasien COVID-19. Berikanlah kekuatan dan perlindungan kesehatan oleh Tuhan, juga anggota keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat teduh malam kita saat ini dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan penuh kasih, kiranya kita tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua.